Memang harus dijelaskan secara rohani. Akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau anak-anak muda mungkin protes, ya enggak, ya enak kumpul sama widadari gini-gini. Wah itu kan yang trauma bojone jelek gitu. Wah itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah jelek, cerewet, nggak mati-mati kan gitu. Terus dia ingin masuk surga mesti niatnya welek, mesti pikiran pertama itu kumpul widadari. Tapi ada ulama yang bikin analogi tadi, misalnya istri kamu cantik, kemudian anak kamu sakit, koma. Hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh, seneng mana? Seneng anak sembuh. Sama anak yang hilang, seneng mana? Anak yang hilang ketemu. Maka terus ulama bisa menjelaskan itu. Kalau orang ketemu anaknya seseneng itu, apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah, kemudian tidak pernah melihat. Di surga itu nanti kita melihat Allah Subhanahu. Makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga. Surga itu apa? Surga itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat Allah. Itu tanpa dijelaskan seperti ini Anda akan janggal, enaknya di mana? Tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama, maka kita akan tahu an-ni'matul uzma sing enggak ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa? Surga karena melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali, hadil umat harus umat yang rasional, terutama dalam mengemban tauhid. Karena tauhid ini yang disebut kalimah. Sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kalimat tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim. Baik anak cucu yang karena gen mau anak cucu yang karena sebab, yaitu santri dengan kiai. Dan itu caranya gimana? Umat Islam jangan berhenti belajar mantek. Makanya di MGS, di Qudsiyah, di TBS semua pondok pasti ngajarkan mantek, di Bendan, ilmu logika. Yaitu tadi, kalau kamu tidak bisa menemukan tauhid dengan cara tadi, dengan cara al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min bukhtis, paling tidak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah SAW. Yaitu masyhur itu, saya sering cerita di mana-mana. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu dulu dia kafir. Dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator untuk mengurus tawanan perang Badar yang ditawan Rasulullah SAW. Ketika datang di Madinah, delalah pas maghrib, Nabi baca wattur wa kitabim mastur. Di antara ayat yang dibaca Nabi itu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan. Min ghairi syai'in itu oleh ketiadaan. Masa alam raya yang wujud ini, alam raya yang punya eksistensi ini kemudian penciptanya adalah ketiadaan. Padahal wal adamu la yakhluqu wa la yu'assiru wa la kadza wa kadza. Tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta. Wong enggak ada, jadi faktor saja enggak mungkin apalagi jadi pencipta. Itu Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman, ya Muhammad, saat ini juga saya iman. Karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya. Intinya logika tauhid itu akan mengalahkan semua teori non tauhid. Itu yang disebut bal naqdhifu bil haqqi alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran tauhid itu akan menghancurkan kekuatan apa saja. Fayat malhuhu itu di tafsir Tobari disebut dorbatan tasujud dimah, satu pukulan sing sampai menjadikan otak itu hancur. Lainnya disebut damagho, dimah itu maknanya otak. Maka kamu jangan khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet, didiskusikan di Kanada, didiskusikan di Korea, pasti kalimat tauhid akan mengalahkan kalimatul batil. Pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuq. Tapi syaratnya kita harus kuat. Makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji itu, saya senang. Karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati. Karena di dunia sudah tidak jadi apa? Dosen. Saya ingin seperti Imam Amudi. Pertama ketemu Allah, beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu apa? Matematika yang mengarah ke tauhid. Jadi diajarkan, kamu tahu angka 2, angka 3, angka 4, semuanya bersumber dari angka 1. Berarti semuanya berawal dari 1.
Tidak tahu setelah itu malaikatnya dites lagi apa tidak tahu. Pokoknya pas itu malaikat ya paham semua. Oke. Kayak apa hebatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena akalnya kuat. Sehingga kita harus kuat. Sehingga kalimat yang benar disebut kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha. Nah, kalimat yang salah disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Kalimat menjadi kalimat karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat. Kayak ini misalnya, ini tutup, ini putih, terus saya katakan hitam, berarti saya mengatakan ini hitam sebagai kata-kata karena diucapkan, tapi tidak pernah menjadi hakikat karena hakikatnya ini putih. Itu hebatnya Quran. Makanya Quran kalau gojlek orang kafir itu, gojlek orang kafir itu sebut apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Tapi untuk kalimat tauhid dikatakan apa? Yusabbitu walladzina amanu bil qaulith tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sebagian disebutkan wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kenapa kalimat tauhid itu kalimat yang abadi? Karena Allah sebagai Tuhan di dunia juga sebagai Tuhan di akhirat, dan selalu Tuhan pada masa yang tidak terbatas. Itu disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kemudian umatnya Nabi mengganti kalimat yang gampang. Allah punya sifat baqo, punya sifat akhir. Maksudnya akhir itu la akhirah. Terus semuanya yang faham ya alhamdulillah, yang enggak faham dikon ngapal wujud kidam baqo mukhalafatul khawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iroda. Wes paham. Lah kok sing rada alim terus roh bedane iki sifat ma'ani iki maknawiyah. Cara Mu'tazilah ngene, cara ahli sunnah ngene. Wah itu sudah kejlimetan menurut saya. Sementing pokoknya wujud kidam. Nah, kenapa pertama yang disebut wujud? Karena yang membedakan kita dengan faham ateisme itu ya sifat wujud, yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Wah itu akal mana saja itu nggak bisa nerima, masa ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mentafsirkan mensarai hadis salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu faham maka menemukan manisnya iman. Manis itu enak. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, masih ingat betul dalam sarahnya Fathul Bari, wa yusamma inda ahlil aql, misalnya al-iltizat al-aqli. Agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir. Coba kalau sampean seorang doktor atau seorang profesor atau seorang pinter, kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan, itu bisa tidur gak? Oh, tidak bisa tidur. Sampean misalnya orang pinter dididik di kampus atau dididik di pondok, alam ini yang wujud, yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud, kamu bisa tidur tidak kira-kira? Ini guru apa? Ini sarap ini. Mosok hadil maujudat khalaqahal adam, sesuatu yang wujud diciptakan ketiadaan. Tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal, yaitu hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Maujudat yang wujud ini diciptakan super maujud, yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud. Kan terus seneng, wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada. Nah tentu ada pencipta, terus ada super, disebut wajibul wujud. Kan terus enak. Yaitu kata Ibnu Hajar al-Asqalani disebut wajadah halawatal iman. Sehingga kita tidak usah khawatir. Makanya saya itu termasuk orang yang nggak khawatir. Apapun rusaknya dunia ini, kacaunya dunia ini, akan kalah dengan kalimatut tauhid. Karena kalimat ini ketemu apa saja pasti menghancurkan. Yaitu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kalimat hak ini akan menabrak apa saja. Dan yang ditabrak pasti hancur. Makanya sama tidak usah khawatir misalnya ada negara ateis di Cina, di Korea. Kita yakin asal yang diteliti itu agama Islam pasti menang. Nah yang susah kalau yang diteliti orang Islam, itu susah. Karena yang copet kadang-kadang ya umat. Apalagi di negara yang mayoritas muslim, nanti copetnya, premannya, koruptornya semuanya beragama Islam. Makanya kita hanya punya pilihan dua itu, umat Islam dan Islam yang kumat itu dok. Kalau tidak umat Islam ya Islam yang kumat. Tapi kalau kalimat tauhid itu kalimat yang aman, tak jamin. Tak jamin 100%. Sehingga saya itu kalau ditanya profesor Pak Bahak, kalau suatu saat Indonesia jadi negara yang sangat terbuka, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda prospek Islam gimana?
Saya jawab, asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya, pasti Islam tetap prospek. Asal yang dikaji apa? Islamnya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya Masya Allah. Ya itu tadi, kalau tidak umat Islam ya Islam yang umat. Ya ngoten mawon supaya niki mungkin untuk barokah napa? Raden Asnawi untuk barokah ngaji kalimat tauhid. Terus sampean kudanan iki kula mboten sakake, tak anggap untuk rahmat ngoten mawon nggih. Terus karena tadi di antara syaratnya tobat kata Imam Ghazali itu pernah kena air hujan langsung turun dari langit. Ya itu jelas itu di Ikhya itu, karena ahalul halal adalah alma an-nazil minas sama. Halalnya barang paling halal adalah air yang pertama turun dari langit. Tapi kalau yang sudah lewat pecine sampean tuh masalah itu. Kadang pecinya kan temannya gasap macam-macam itu. Atau beli lewat nyentak orang tua. Ya masalah lah. Tapi ya lebih baik yang pakai peci timbang yang enggak, lebih sopan gitu kan. Tapi yang enggak pakai peci ya enggak apa-apa karena langsung kena apa? Kena apa? Hujan. Jadi pokoknya yang ingat-ingat ya, yusabbitu wallahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.